Udah bisa. Oke. Oh, Jadi udah bisa. Oke. Oke. Jadi saat istrinya hamil, si suami yang sering nongkrong sama temen-temennya, itu kan waktu masih belum nikah kan nggak masalah ya, punya dunianya sendiri. Tapi saat udah jadi suami, harusnya dia bisa memilah-milih gitu. Bagaimana sih cara memperlakukan istrinya saat lagi hamil? Ataupun misalnya si suaminya anak mama banget nih gitu, tiba-tiba dia lagi bete gitu sama istrinya lagi bete, terus tiba-tiba dia nginep di rumah ibunya gitu tanpa konfirmasi dulu sama istrinya, itu bakal jadi masalah gitu. Karena bagi si istri kalau misalnya udah nikah ya udah gitu loh, pulang ke rumah gitu. Tapi bagi si suami gitu yang pemikirannya belum dewasa sampai ke sana, ya ini kan rumah ibu saya gitu loh, ini kan rumah saya juga, emang kenapa kalau saya pulang ke sini gitu. Jadi perbedaan pandangan sebenarnya yang hal-hal kecil kayak gitu remeh-temeh banget gitu, apalagi si perempuan bakalan jadi sensitif kalau misalnya si suaminya masih jadi anak ibunya gitu. Sebenarnya sih kita nggak masalah, sebenarnya para perempuan nggak masalah kalau misalnya si suami berbakti kepada orang tua sampai orang tuanya meninggal, itu nggak masalah. Cuman si suaminya harus tahu gimana caranya mengambil hati istri dan mengambil hati si ibu gitu saat dia di posisi tengah-tengah. Karena banyak nih yang pada curhat itu masalahnya mertua. Oh ya. Nah gini Kak, kan dalam Islam kita pacaran nggak boleh gitu, dan ya salah satu prosesnya itu ya harus ta'aruf, dan kadang ikhtiarnya pun juga bisa melalui tes TIFIN juga gitu, atau tes buat mengetahui karakter si pasangan biar minimal tidak saling menyalahkan di saat udah mau nikah gitu. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan saat memilih pasangan gitu Kak? Yang harus diperhatikan, kalau misalnya memang kita yakin dengan tes biometrik dan sebagainya itu bisa meminimalisir pertengkaran gitu, itu yakinin terus dan kita harus belajar terus tentang itu gitu, karena percuma juga kita tahu ilmunya tapi tidak diterapkan gitu. Nah, yang harus dipersiapkan itu yang paling utama adalah persiapan untuk melakukan hal-hal itu gitu. Karena kita biasanya tahu ilmunya gitu, kita tahu ilmunya tapi kita nggak mau ngelakuin itu gitu, egois kan. Jadi di buku saya yang pernikahan generasi milenial ini dibahas kalau sifat-sifat milenial itu setara. Jadi perempuan sama laki-laki itu pengen setara gitu loh. Sebenarnya bukan feminisme ya, tapi memang zamannya sudah membuat perempuan itu berani speak up gitu. Tapi si suami terkadang mendoktrin bahwa si istri ini kurang ajar, nggak patuh sama suami gitu. Itu yang biasanya jadi pemicu pertengkaran biasanya. Oke.